Mazmur 92 ayat 2-5, dilanjutkan ayat 13-16. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jika kita diajak untuk mensyukuri kebaikan Allah, maka biasanya jika keadaan kita baik, maka dengan mudah kita dapat mengucap syukur. Tetapi jika keadaan kita tidak baik, maka kita akan sulit untuk mensyukuri kebaikannya. Padahal sesungguhnya kebaikan Allah tidaklah tergantung kepada baik atau buruknya keadaan kita. Sebenarnya ketika keadaan kita tidak baik pun, kita dapat merasakan kebaikan Allah. Hal inilah yang diserukan oleh pemazmur di dalam Mazmur 92, tentang kebaikan Allah yang tidak terhingga dan tentang berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Pada bagian yang pertama, yakni ayat 2-5, pemazmur mengajak kita untuk mensyukuri kebaikan Allah, memuliakan kasih Allah, serta memberitakan kasih setia-Nya pada waktu pagi dan malam. Artinya dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, pemazmur juga mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan gambus dan kecapi. Gambus dan kecapi adalah alat musik yang ada pada masyarakat Israel pada saat itu. Penyebutan alat-alat musik ini menggambarkan ajakan untuk memuji Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, sehingga orang lain juga dapat merasakan kebaikan Tuhan. Pada bagian berikutnya, yakni ayat 13-16, pemazmur menggambarkan keberadaan orang benar seperti pohon korma yang tumbuh dan seperti pohon aras yang tumbuh subur di Libanon. Ada hal yang menarik dengan pohon korma. Biasanya, daun korma dipakai untuk membuat pondok pada hari raya pondok daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya mensyukuri berkat Tuhan atas hasil panen yang mereka terima, dan juga perenungan atas pemeliharaan ketika mereka mengembara di padang gurun sewaktu keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, gambaran tentang pohon korma mempunyai arti pemeliharaan, naungan Allah, sekaligus juga perjuangan hidup. Sedangkan yang menarik dari gambaran kayu aras adalah bahwa kayu dari pohon aras terkenal baik dan kuat. Itu sebabnya kayu itulah yang dipakai dalam membangun bait Allah.
Allah adalah kekuatan kita. Dia memberi kekuatan untuk menanggung segala perkara. Gambaran Allah seperti inilah yang akan merawat kita sampai masa tua, sehingga kita dapat tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Umat Tuhan juga digambarkan seperti pohon yang ditanam di dalam pelataran bait Allah. Pohon itu akan bertumbuh dan bertunas. Ia akan bertumbuh dan terpelihara oleh karena persekutuannya dengan Tuhan. Biarlah kiranya di sisa umur kita dapat tetap mensyukuri kebaikan Allah, membangun kedekatan dengannya, dan terus menghasilkan buah. Tuhan menolong kita. Amin.